Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Joko Soelistia, Magister Manajemen, Sertifikat Profesional in Human Capital Management, Sertifikat Human Resource Management Profesional, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang komunikasi interpersonal, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Putri Aulia dengan NIM 240302067, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Sifala dengan NIM 290. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi komunikasi interpersonal dan bisnis. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, yakni di mana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada orang lain komunikan melalui media atau channel tertentu dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan dianggap. Yang kedua, apa sih interpersonal dan kelompok itu? Interpersonal merujuk pada sesuatu yang melibatkan atau terjadi di antara beberapa orang, yakni interpersonal merupakan keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, pengertian dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri dapat didefinisikan sebagai proses transaksi pesan yang dilakukan antar manusia dalam rangka menciptakan dan mempertahankan makna bersama. Proses ini menunjukkan aktivitas yang selalu dinamis. Pertukaran pesan menunjukkan interaksi pesan-pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Sementara makna sesuatu yang digali oleh individu dari sebuah pesan. Selanjutnya, menurut Richard Ward dan Lane Turner, komunikasi internasional memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, tidak dapat dihindari. Yang kedua, tidak dapat diubah. Yang ketiga, berhubungan dengan pertukaran simbol. Yang keempat, diatur oleh peraturan. Yang kelima, dapat dipelajari. Dan keenam, mengandung konten dan informasi relasi. Selanjutnya, adalah keterampilan. Keterampilan ini berhubungan dengan bagaimana kita menerjemahkan dan menyampaikan informasi secara efektif. Keterampilan komunikasi interpersonal dalam kehidupan bisnis yang dinilai sangat krusial menurut Kitty O'Loughlin dan Stephen Kierkegaard. Yang pertama ialah keterampilan mendengarkan atau listening. Diharapkan bisa menjadi seorang pendengar aktif dan memahami apa yang dikatakan oleh pembicara dengan memberikan umpan balik. Yang kedua ialah keterampilan bercakap. Kemampuan bercakap sangat penting dalam komunikasi bisnis karena dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Yang ketiga ialah keterampilan komunikasi nonverbal, yakni membantu kita dalam membangun citra yang ingin kita presentasikan di depan orang lain. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya memainkan bahasa tubuh. Yang keempat, keterampilan membangun jejaring.
Kemampuan ini menghubungkan banyak orang baik di dalam maupun di luar perusahaan yang semakin luas. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi internasional. Berikut ini ada 4 macam, yaitu yang pertama memberikan senyum dan bersikap aspiratif. Tindakan sederhana seperti tersenyum dan bahagia orang lain dan menghargai orang lain bisa menciptakan suasana positif dalam komunikasi. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Fokus mendengarkan lawan bicara, menunjukkan rasa hormat, dan membantu memahami maksud mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, menanggulangi konflik. Penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan tenang dan terbuka agar hubungan tetap baik. Yang keempat, berkomunikasi jelas dan gunakan humor. Menyampaikan pesan secara lugas serta humor yang tepat bisa membuat komunikasi lebih menyenangkan dan mudah diterima. Yang kelima, memahami orang lain dan hindari komplain. Cobalah melihat dari sudut pandang orang lain dan hindari mengeluh agar komunikasi tetap konstruktif. Selanjutnya ialah blocking respon dan active listening. Blocking respon ini adalah respon yang menghambat komunikasi, membuat lawan bicara merasa tidak didengar, misalnya memerintah, mengkritik, atau menasihati sepihak. Sedangkan active listening adalah cara merespon dengan empati, mendengarkan secara aktif dan menunjukkan perhatian serta nilai untuk memahami. Adalah konflik. Salah satu keterampilan komunikasi interpersonal adalah menyelesaikan konflik. Konflik merupakan hambatan utama dan menyebabkan paling umum yang sangat mengganggu berjalannya kelancaran komunikasi. Konflik bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam bisnis. Konflik pun dapat terjadi antar individu dengan kelompok, perusahaan, atau orang-orang yang berada di luar perusahaan. Namun, konflik dalam pekerjaan yang kerap kali terjadi adalah di area internal perusahaan, yaitu hubungan interpersonal antar karyawan yang terganggu baik secara horizontal maupun vertikal. Contohnya adalah interpersonal kelompok dalam kelompok tugas kampus. Budi selalu memotong pembicaraan dan memaksakan ide. Anim merasa tak dihargai lalu mengirimkan pesan bernada kesal di grup. Budi tersinggung dan komunikasi jadi tegang. Selanjutnya, resolusi konflik. Resolusi konflik ini dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa tahapan resolusi konflik ini. Yang pertama ialah pastikan memang ada konflik. Cek apakah perbedaan itu benar-benar konflik atau hanya salah paham sementara. Yang kedua ialah periksa kebenaran informasi. Pastikan semua pihak memiliki data dan informasi yang benar, bukan hanya asumsi. Yang ketiga ialah pahami kebutuhan masing-masing. Cari tahu apakah yang sebenarnya diinginkan tiap orang, seperti ingin dihargai atau dilibatkan. Yang keempat, cari alternatif solusi. Berapa solusi lalu negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, perbaiki perasaan.
Negatif jika ada yang sakit hati, selesaikan dengan saling menghargai dan meminta maaf bila perlu. Rapat adalah bentuk komunikasi kelompok yang penting untuk menyatukan berbagai pendapat, pembahasan permasalahan, dan mencari solusi secara kolektif. Dalam rapat, setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan ide atau masukan, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih adil, efektif, dan mewakili kepentingan bersama. Rapat juga membantu meningkatkan koordinasi dan memperkuat kerjasama antar anggota kelompok. Ya, menurut Pater Harley, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengadakan rapat. Yang pertama, curah pendapat, yaitu kumpulan ide tanpa kritik, semua ide dicatat. Intinya, untuk kumpulan ide sebanyak mungkin tanpa komentar negatif supaya kreativitas tetap jalan. Yang kedua, pemecahan masalah terstruktur, yaitu langkah jelas dari masalah ke solusi. Metode ini buat menyelesaikan masalah secara sistematis mulai dan memahami masalah sampai pilih solusi terbaik. Yang ketiga, teknik grup nominal, yaitu ide ditulis dulu lalu dibahas dan dinilai. Memberi kesempatan semua orang kasih ide tanpa takut didominasi. Contoh untuk rapat yang adil. Yang keempat, teknik Delphi, yaitu diskusi jarak jauh lewat tulisan, diulang sampai ada kesepakatan. Delphi cocok untuk tim yang bisa ketemu langsung, prosesnya berulang sampai semua sepakat. Yang kelima, faktor mendorong inovasi kelompok. Yang pertama, visi jelas. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, semangat unggul. Yang keempat, dukungan ide baru. Inovasi tim muncul kalau ada arah jelas, anggota merasa aman, semangat tinggi, dan ide baru didukung. Menurut John Vittil, saat mempersiapkan rapat ada beberapa hal yang penting yang harus direncanakan. Yang pertama ialah menegaskan tujuan. Pastikan tujuan rapat jelas agar fokus pembahasan tidak melenceng. Yang kedua, memilih partisipan. Undang orang yang memiliki relevan dengan topik agar diskusi efektif. Yang ketiga, memiliki waktu yang tepat. Temukan jadwal yang pas supaya semua peserta bisa hadir dan fokus. Yang keempat, mengatur agenda. Buat daftar topik yang akan dibahas agar tepat, terstruktur, dan berjalan lancar. Baik, pedoman saat menjalankan rapat agar efektif. Yang pertama, tetap fokus pada topik, supaya waktu tidak habis untuk hal-hal yang tidak relevan. Yang kedua, ikuti aturan rapat, misalnya soal giliran bicara atau waktu penyampaian pendapat. Yang ketiga, dorong partisipasi. Pemimpin harus memberi ruang agar semua peserta bisa berpendapat. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Peserta juga harus terlibat, tidak hanya diam atau pasif. Yang kelima, tujuan rapat dengan jelas, pastikan hasil rapat dirangkum dan langkah lanjut disepakati.
Hal yang perlu diperhatikan setelah rapat yang pertama ialah menyimpulkan hasil rapat, agar semua peserta paham keputusan dan poin penting yang dibahas. Yang kedua, membagikan risalah rapat, supaya peserta punya catatan resmi sebagai pengingat dan acuan. Yang ketiga, menindaklanjuti tugas. Tiap orang harus melaksanakan tugas yang sudah dibagi selama rapat. Baik perbedaan antar perilaku tim yang positif dan negatif. Yang positif kita menjadi 6, yaitu yang pertama perilaku tim yang positif yang jelas. Ulang. Perbedaan antara perilaku tim yang positif dan negatif. Perilaku tim yang positif kita membagi menjadi 6. Yang pertama, membuat aturan yang mematuhinya. Yang kedua, menganalisis tugas dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, berkontribusi memberikan informasi dan ide. Yang keempat, menunjukkan ketertarikan dengan mendengarkan secara aktif. Yang kelima, mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi. Yang keenam, menyatukan poin-poin kesepakatan. Yang perilaku tidak tim yang negatif dibagi menjadi 6 juga, yaitu yang pertama, menghalangi ide orang lain. Yang kedua, mencela dan mengkritik orang lain. Yang ketiga, membuang waktu kelompok. Yang keempat, membuat lelucon dan komentar yang tidak pantas. Yang kelima, gagal menjalankan tugas. Yang terakhir, gagal berpartisipasi. Dari hal di atas, tujuan atau fungsi perilaku tim positif membangun kerjasama yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan membangun tim mencapai tujuan dengan lancar. Dampak perilaku tim negatif menghambat proses kerja, merusak suasana tim, dan menyebabkan kegagalan dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, membangun teamwork, yakni sebuah proses yang melibatkan berbagai upaya seperti komunikasi yang efektif, pembagian tugas, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja sama. Tujuan utamanya ialah membangun dan meningkatkan efektivitas atau efisiensi kerja tim, serta mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai oleh individu itu sendiri. Menurut Marie Erlen, ada beberapa karakter tim yang efektif. Yang pertama, tim efektif tidak harus besar, justru terlalu banyak anggota bisa bikin susah ambil keputusan. Yang penting itu tim kecil, misal 4-5 orang, tapi punya latar belakang dan keahlian yang berbeda-beda. Dengan begitu, mereka bisa saling melengkapi dan menghasilkan ide yang lebih kaya. Yang pertama itu spesifik. Tujuan harus ditulis dengan jelas dalam mendefinisikan apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, terukur. Tujuan harus memiliki bukti-bukti yang dapat dilihat yang menunjukkan bahwa kita telah mencapainya. Yang ketiga, dapat dicapai. Tujuan harus dapat dicapai secara realistis dan tidak terlalu utopis. Yang ketiga, fokus pada hasil. Tujuan harus dapat mengukur hasilnya, bukan proses aktivitasnya. Yang keempat, dibatasi waktu. Tujuan harus memiliki batasan waktu untuk mencapainya. Kelima itu. Pola.
Baik, yang ketiga, selain tujuan, tim yang baik juga perlu sepakat soal prosedur kerja. Prosedur ini penting sebagai panduan agar semua anggota tahu apa yang harus kita lakukan, kapan harus selesai, dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan prosedur yang jelas, kerja jadi lebih teratur dan adil. Dan tentu saja prosedur ini harus terus dievaluasi supaya tetap mendukung tujuan tim. Yang keempat, tujuan yang efektif nggak harus menghadapi konflik. Justru mereka berani menyelesaikannya secara terbuka dan sehat, bukan malah ngomongi di belakang. Penting buat tim punya cara atau rencana tersendiri saat konflik muncul. Negosiasi jadi kunci supaya masalah bisa menyelesaikan tanpa mengganggu kerja tim. Yang kelima, komunikasi yang baik jadi dasar penting dalam tim. Tim yang efektif harus bisa membagi ide tanpa takut dinilai. Dalam suasana yang santai, tapi tetap fokus, setiap anggota juga harus bisa mendengarkan secara aktif, bukan hanya menunggu giliran bicara dan saat memberi umpan balik. Sampai dengan cara yang membangun, bukan menjatuhkan. Yang keenam, tim yang efektif itu bekerja untuk tujuan bersama, bukan cuma-cuma cari pengakuan pribadi. Yang ketujuh, tim efektif butuh kepemimpinan yang bisa mendengarkan dan berbagi tanggung jawab. Gaya kepemimpinan yang demokratis membangun menciptakan suasana kerja yang nyaman dan meminimalkan konflik. Namun saat situasi darurat atau kritis, pemimpin harus bisa mengambil keputusan tegas dan cepat agar tim tetap berjalan baik. Yang terakhir, tim yang efektif harus memegang tanggung jawab etik. Artinya setiap anggota tim dan tim secara keseluruhan wajib bertindak jujur dan berintegrasi. Selain itu, anggota dan organisasi tim juga harus mempertimbangkan dampak keputusan dan tindakan terhadap masyarakat luas. Baik, dari materi yang kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan keterampilan interpersonal yang baik, termasuk kemampuan mendengarkan aktif, berkomunikasi jelas, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Rapat dan kerja timnya terorganisir dengan tujuan dan prosedur yang jelas akan mendukung pencapaian hasil yang optimal. Tim yang efektif terdiri dari anggota tim yang beragam namun kecil jumlahnya, mampu berkolaborasi dengan menghadapi konflik terbuka, dan dipimpin oleh pemimpin yang demokratis serta bertanggung jawab secara etik. Semua elemen ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yes. Itu nggak kreatif, ya. Oh, feeling is good, control is, akuntansi, analisis is.